Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So kalau gitu, start your engine and let's drive! Sejumlah pembalap Indonesia naik podium di ajang Asia Cross Country Rally 2026 yang digelar selama sepekan di Thailand. Prestasi di kancah motorsport internasional ini sekaligus jadi kado ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Usai menempuh jarak 2.000 km selama 6 hari dari Pattaya hingga Phitsanulok, Thailand, sejumlah pereli Indonesia di kelas motor Asia Cross Country Rally 2026 naik podium Sabtu malam. Ari Todang Sandi menempati posisi 2 overall diikuti Mario Irot di urutan ketiga. Sementara Kapten Tim Rally Indonesia Rudi Poa yang menunggangi KTM finish di urutan kelima overall. Di IXCR 2026 ini saya berhasil meraih kelima overall dan keempat di kelas M2 yaitu 250 hingga 700 cc. Wah, untuk tahun ini tantangannya banyak sekali. Saya banyak mengalami selama ini melakukan banyak kesalahan dan hingga tersesat. Tapi namanya rezeki anak soleh ada aja gitu. Banyak peserta yang melanggar peraturan di speed limit zone atau di area yang harusnya pelan. Dan mereka banyak terkena penalti sehingga saya dapat melambung maju. Nah, jadi prinsipnya saya ini ngebut di tempat yang tepat, cuma kadang arahnya suka salah. Sementara itu, rider wanita asal Jember, Jawa Timur finish di posisi ketiga kategori M1 atau urutan 8 overall dari 34 peserta di kelas motor. Uniknya, Irma menjadi satu-satunya wanita di kelas ini. Selain Irma, duet Lodi dan Sasti yang mengendarai Toyota Hilux di kelas mobil diesel juga meraih hasil positif. Halo, saya Lodi Natasha dan juga Sasti Laksamana mengabarkan dari Thailand dari Asia Cross Country Rally. Dan kami berhasil mendapatkan peringkat nomor 2 di antara wanita-wanita. Terima kasih untuk Indonesia atas support dan doanya. Akhirnya kita berhasil finish. Sementara itu, pereli senior Memen Haryanto yang sudah 8 kali balapan di AXCR harus puas finish di posisi keempat, kelas mobil berbahan bakar bensin. Kendala pada mesin membuat ambisi menjadi juara harus sirna. Hari ini saya belum bisa memberikan hasil yang terbaik buat Indonesia karena ada beberapa hal. Kalau boleh saya ceritakan, hari pertama sampai dengan hari kelima saya menjadi peserta di event ini. Saya leading di kelas T1G, menyisakan waktu yang cukup lumayan bagus dan hari ini saya harusnya berusaha untuk mengejar top 10 di overall dan mempertahankan posisi ke-1 di kelas FFA bensin. Akan tetapi kurang lebih sekitar 25 kilo menjelang flying finish, kendaraan saya mengalami overheating, mentok temperaturnya dan safe mode. Saya paksa sampai akhirnya berhenti mobilnya. Selain menjadi prestasi pribadi, pencapaian 9 wakil Indonesia di ajang Rally Asia edisi ke-31 ini juga menjadi kado ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand. Gelaran Gias 2026 baru selesai pada 9 Agustus lalu dan dari puluhan merek mobil yang mejeng, tim otomotif CNN Indonesia juga punya mobil favoritnya. Apa aja alasan memilih mobil tersebut dan kenapa jadi favorit? Simak liputannya berikut ini. Gias 2026 mungkin udah berakhir pas video ini tayang, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang penasaran. Sebenarnya apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini buat cari tahu sebenarnya masing-masing dari kita mobil favoritnya di Gias 2026 apa aja? Ayo kita keliling Gias 2026. Mobil pilihan saya di Gias pada tahun ini adalah
Ya, Geely Coolray. Mobil ini mobil internal combustion pertama dari Geely. Dan mesinnya sudah turbo dan sudah sangat enak untuk stop and go di perkotaan. Bodinya SUV ini terlihat sangat kompak dan sangat mudah dikendarai dan saya sudah pernah merasakannya langsung di Mandalika. Meski sudah beredar di negara tetangga, Geely Coolray hadir di Indonesia pada ajang Gias 2026 ini. Mobil internal combustion pertama dari Geely ini dijual mulai harga dari 300 jutaan rupiah. Dengan harga segitu, kita sudah mendapatkan mesin turbocharged dan juga transmisi dual clutch. Namun yang saya suka dari mobil ini adalah penambahan aksesoris kecil yang membuat mobilitas semakin nyaman. Seperti gantungan yang ada di mana-mana, lalu ada sunroof serta sun visor yang beda dari mobil lainnya. Tenaga turbocharged yang disematkan sangat cukup untuk stop and go dalam kegiatan sehari-hari. Dimensi mobil yang tidak terlalu besar juga siap melibas kemacetan di ibu kota. Coolray akan bersaing dengan SUV compact lainnya, seperti Honda HR-V, Mitsubishi X-Force, dan juga Chery Omoda 5. Namun sayangnya mobil ini belum bermesin hybrid, dan eksterior yang ada saat ini masih versi yang belum facelift. Nah, itu dia yang menjadikan Geely Coolray ini menjadi mobil favorit saya di Gias 2026 kali ini. Dan saya sudah pernah mengendarainya langsung di sirkuit Mandalika. Gimana ya mobil favorit yang lain? Kita lihat yuk. Nah, kalau teman-teman ngasih tahu nih mana mobil favoritnya, kalau saya jujur mungkin semuanya kali ya. Mengapa? Karena mobilnya di sini kan keren, visualnya keren, teknologinya keren gitu. Tapi kalau menurut saya yang membuat menarik adalah sistem penggeraknya. Kan ada baterai EV atau BEV, ada HEV, ada PHEV, dan ada satu lagi yaitu REEV atau Range Extended Electric Vehicle, yaitu sistem penggeraknya 100% digerakkan oleh listrik, tapi mesinnya hanya sebagai generator. Nah, salah satunya adalah Deepal SO5 REEV. Inilah Deepal SO5 REEV, SUV crossover dari Chang'an yang hadir mengisi segmen kendaraan energi baru atau NEV. Mobil ini berdesain aerodinamis dengan koefisien hambatan udara hanya 0,25 CD. Deepal SO5 REEV tampil sporty sekaligus elegan dengan pintu frameless, gagang pintu tersembunyi, serta lampu LED belakang bergaya futuristik. Masuk ke kabin, atmosfer minimalis bertabur teknologi langsung menyapa. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 8155, seluruh kontrol terpusat di layar Sunflower 15,4 inci yang interaktif. Dan menurut saya yang menarik adalah tipe layarnya. Lihat tuh langsung hadap ke saya. Ini adalah layar dengan tipe Sunflower screen. Mengapa? Karena layar ini bisa tengok kiri, tengok kanan, dan juga bisa tengah. Jadi tidak perlu berebut kalau misalnya kita sedang berada di dalam mobil. Cara untuk pengoperasiannya, lewat layar dong, kiri. Oke, kanan. Kalau belakang pengen lihat, center aja. Asik kan? Di sektor pacu, motor listrik belakang berdaya 215 horsepower dan torsi 320 Nm menjadi penggerak utama roda. Dengan baterai LFP 27,8 kWh, mobil sanggup melaju murni tenaga listrik hingga 170 km. Jika baterai berkurang, mesin bensin 1,5 liter akan aktif secara otomatis, bekerja murni sebagai generator daya. Oh ya, mobil ini tipenya penggerak roda belakang ya, atau rear wheel drive. Kombinasi sistem ini membuat Deepal SO5 REEV sanggup menempuh jarak total lebih dari 1.100 km atau setara dengan Jakarta-Semarang PP. Ya, Deepal SO5 REEV dibanderol dengan harga 619 juta rupiah. Harga yang sama dengan Deepal SO7 Long Range yang ada di sebelah kanan saya. Sebetulnya di antara dua mobil ini ada yang berbeda. SO7 memiliki kelebihan di dimensi, sementara untuk SO5 REEV memiliki kelebihan untuk daya tempuh. Jadi, Anda pilih yang mana? Apakah dimensi yang oke atau jarak tempuh yang lebih panjang? Nah, sekarang, giliran siapa sekarang nih? Itu. Mobil favorit gua di Gias 2026 adalah ini nih, Jetour T1 IDM. Kenapa? Karena dia itu bentuk bodinya itu mirip banget sama abangnya, Jetour T2. Kelihatan seperti SUV tangguh, cuman dia tuh lebih compact dan kayaknya cocok untuk di perkotaan. Udah gitu, karena dia udah PHEV, jadi iritnya dapat. Udah gitu kita nggak perlu takut kalau keluar kota yang jauh, baterainya habis. Mobil ini menggunakan mesin bensin 1500 cc turbo yang menghasilkan torsi 136 PS atau 220 Nm dan motor listrik bertenaga 204 PS atau 210 Nm dengan transmisi DHCT. Mobil ini juga sudah mendukung DC fast charging
Sayangnya, T1 masih berpenggerak roda depan, nggak kayak abangnya T2 yang udah all-wheel drive. Tapi untuk di perkotaan ataupun keluar kota, asal masih ketemu aspal kayaknya udah cukup mumpuni lah. Interiornya juga kental banget dengan desain khas SUV tangguh. Layar kontrolnya yang besar, tanpa menghilangkan tombol-tombol fisik. Joknya nyaman, yang sudah ada memory seat, dan sudah ada fitur ventilated seat. Di sini juga udah ada 4 mode berkendara, 13 fitur ADAS, dan 6 buah audio system dari Sony. Nah, di kursi baris belakang ini, cukup lega rasanya. Legroomnya juga luas, kemudian headroomnya juga leluasa. Cuman ini kaki kita agak menekuk nih di bagian sini. Jadi kalau kita perjalanan agak jauh, kayaknya kita harus turun dulu sebentar untuk selonjoran dulu sebentar supaya tidak pegal. Selain itu juga feel joknya ini agak keras kalau di baris belakang dibandingin jok yang di baris depan. Jetour T1 yang bermesin bensin dibanderol dengan harga Rp388 juta. Sedangkan yang bermesin PHEV dibanderol dengan harga Rp538 juta. Nah, itu dia mobil favorit gue. Selanjutnya siapa lagi nih? Kalau ngomongin Gias 2026 banyak banget nih mobil baru yang menarik perhatian. Tapi pilihan gue jatuh kepada Mazda 6e Fastback. Alasan pertama tentu karena desainnya. Menurut saya Mazda 6e ini punya tampilan yang elegan, sporty, dan tetap mempertahankan ciri khas kode desain Mazda yang simple namun tetap premium. Masuk ke interior, kesan mewahnya langsung terasa. Kabinnya dibuat minimalis dengan layar besar dan material yang sangat berkualitas, sehingga memberikan kesan yang nyaman untuk pengguna sehari-hari. Yang semakin buat menarik adalah Mazda ini adalah sedan yang menggunakan EV. Jadi, selain menawarkan desain yang menarik, mobil ini juga menunjukkan langkah Mazda dalam menghadirkan teknologi elektrifikasi. Meskipun begitu, Mazda 6e Fastback ini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, hampir seluruh pengaturan kendaraan terpusat di layar, sehingga kemungkinan membutuhkan waktu nih untuk adaptasi bagi pengguna yang terbiasa sama tombol. Sementara itu, di baris kedua, penumpang dengan postur yang lebih tinggi mungkin akan merasa posisi duduknya lebih sedikit menggantung karena kabin lantainya yang cukup tinggi. Tapi secara keseluruhan, mulai dari desain, interior, dan juga teknologi yang ditawarkan oleh Mazda 6e Fastback ini menjadi mobil baru favorit saya di Gias 2026 ini. Nah, kira-kira teman-teman yang lain apa ya? Kalau tadi teman-teman udah pada nyampein mobil favoritnya di Gias 2026, sekarang giliran saya. Nah, kebetulan kita udah ada di booth-nya Kia Motors, brand otomotif asal Korea Selatan, dan di sebelah ini adalah mobil yang paling saya sukai di Gias 2026. Ini adalah Kia All New Seltos GT Line, varian tertinggi daripada Kia Seltos yang sekarang udah ganti muka. Dan di versi terbarunya ini desainnya menurut saya pribadi keren banget, Eropa banget. Karena desainernya itu adalah Karim Habib yang pernah bekerja sebagai desainer BMW dan juga Mercedes-Benz. Nah, bahasa desain yang diusung ini adalah Opposites United yang menggabungkan antara nature ataupun alam dengan teknologi. Lihatin, desain lampunya juga udah kayak rasi bintang ataupun Star Maps. Ini yang bikin si Kia Seltos terbaru makin kece. Kita masuk ke dalam interiornya buat ngulik kayak gimana sih dalamnya. Yuk. Nah, bagian interior daripada Kia Seltos ini udah jauh lebih modern ya. Kita bisa lihat dashboardnya. Terus juga di sini pakai layar yang memanjang. Ini namanya Trinity Panoramic Display. Jadi dia menggabungkan antara cluster MID dengan head unit berukuran masing-masing 12,3 inci. Jadi kalau digabung, ini ukurannya 25 inci yang nggak kayak kebanyakan mobil dari Tiongkok, biasanya gede-gede gitu kayak tablet, tapi ini kelihatannya lebih manis. Di sini banyak soft touch dan juga udah ada panoramic sunroof. Setirnya juga punya desain yang modern, dan buat varian GT Line ini udah pakai speaker Bose yang bikin audio system di dalam kabin jadi terasa lebih mewah dan juga modern. Tapi memang ada beberapa kekurangan yang dimiliki sama Kia Seltos terbaru ini. Yang pertama, untuk tailgate-nya, buat harga sekitar 460 jutaan rupiah, ini belum pakai electric power tailgate. Jadi masih pakai muscle backdoor gitu ya, harus pakai tangan. Sedangkan kompetitornya di kelas yang sama itu udah pakai electric power tailgate. Jadi disayangkan aja. Terus mobil ini punya plus sekaligus minusnya, yaitu mesinnya. Kalau Seltos yang lama itu pakai mesin 1400 turbo dengan transmisi DCT, tapi yang terbarunya ini pakai IVT, transmisinya CVT gitu ya, dan mesinnya naturally aspirated. Secara positifnya jauh lebih halus dan juga lebih irit, tapi negatifnya sensasi sportinya itu udah nggak ada sama sekali.
Nah, dengan harga sekitar 460 jutaan rupiah untuk varian Kia Seltos GT Line ini yang saya suka, kalau kalian lebih pilih ini atau kompetitornya yang punya fitur mungkin sedikit lebih banyak, termasuk udah disematkan teknologi hybrid. Nah, saya pribadi udah nyebutin mobil favorit saya dan masing-masing dari kita juga udah menyampaikan mobil favorit serta alasannya. Mungkin beberapa ada yang sama kayak teman-teman semua. So, kalau gitu sampai jumpa di Gias tahun depan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan CNN Indonesia Drive. Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih tetap menyusuri jalanan Jakarta. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih untuk tetap menyusuri jalanan Jakarta. Transportasi yang marak di awal tahun 2000-an ini, kehadirannya mungkin tak lagi menjadi pilihan utama. Namun, di balik kemudinya tersimpan cerita panjang tentang harapan, pengorbanan, dan juga perjuangan untuk menyambung hidup di tengah kerasnya ibu kota Jakarta. Di balik bentuknya yang sederhana, mobil kancil menyimpan sejarah panjang perubahan angkutan perkotaan. Kehadirannya menandai berakhirnya era bajai, beca, dan bemo, sekaligus membuka harapan baru bagi warga yang membutuhkan akses transportasi hingga ke lingkungan permukiman. Meskipun suaranya kini sayup terdengar, keempat roda mobil kecil ini masih terus berputar. Keberadaannya belum benar-benar lenyap. Di kawasan Jakarta Utara, sejumlah mobil kancil masih setia menyusuri jalan-jalan yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama bertahun-tahun. Bersama deru mesin yang kian menua, masih ada para pengemudi yang menggantungkan nafkah di balik kemudi. Kendaraan niaga cilik irit lincah atau yang dikenal dengan mobil kancil menjadi salah satu favorit masyarakat Jakarta di awal tahun 2000-an. Munculannya dirancang untuk melewati pemukiman ibu kota yang padat yang tidak bisa dilewati oleh transportasi besar saat itu. Namun seiring dengan masifnya integrasi transportasi modern seperti LRT, MRT hingga ojek online masihkah si kancil ini selincah sebelumnya? Dan bagaimanakah nasib dari pengemudi yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan kecil ini? Bagi sebagian masyarakat, kehadiran angkutan modern menjadi alternatif baru. Namun bagi para pengemudi kancil, perubahan itu berarti berkurangnya penumpang dan kian beratnya perjuangan mencari nafkah. Sekarang ya masyarakat masing mau, separuhnya mau, separuh kagak. Kan dulu zaman yang nggak ada Jaklingko kan masih naik ini. Sekarang separuhnya pada naik Jaklingko gitu. Yang pada turun di Samsat ya kan pada naik ini, dulunya sekarang naik Jaklingko. Itu dia. Di tepi jalan kawasan Pademangan, sebuah kancil tampak menunggu penumpang. Ada Supardi, sosok yang telah menghabiskan lebih dari 1 dekade terakhir di balik kemudi mobil kancil. Jauh sebelum mengandalkan kendaraan mungil ini, Supardi lebih dahulu mencari nafkah sebagai pengemudi bemo. Pria asal Jawa Barat ini memilih merantau ke Jakarta dengan satu harapan sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sebelum mulai mencari penumpang, Supardi tak pernah lupa memastikan kondisi kendaraannya. Satu persatu bagian mesin diperiksa dengan saksama agar perjalanan hari itu tak terhambat kendala di tengah jalan. Sebab satu kerusakan kecil saja dapat menghentikan sumber penghasilannya hari itu. Sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam,
Ia menyusuri rute yang sama menanti harapan penumpang datang. Tak ada rumah untuk pulang sejenak atau sekedar melepas penat. Di tengah kerasnya ibu kota, mobil kancil yang dipinjamkan oleh bosnya ini menjadi satu-satunya tempat berteduh, sekaligus saksi perjuangannya mencari nafkah. Bapak, kalau saya boleh tahu kenapa sih masih tetap terus nih mengemudikan kancil dan juga mencari penumpang? Sebetulnya sih kalau ini mah dari pada nggak ada kerjaan ya terpaksa lah gitu, dijalanin aja. Tapi sejauh ini pendapatan dari mengemudikan kancil ini mencukupi nggak untuk kehidupan sehari-hari? Untuk kehidupan saya sih alhamdulillah kecukupan lah. Oke, kalau boleh tahu berapa nih Pak pendapatannya yang didapatkan dalam sekali narik kancil ini? Pendapatannya sih kalau sehari itu 300, cuman kotor, setoran bensin gitu ya. Ya minim lah gitu ibaratnya. Nggak kayak dulu gitu. Sekarang turun drastis. Rute Supardi mengantarkan penumpang mulai dari kawasan Pademangan, stasiun kota hingga Ancol dengan ongkos 5 hingga 6.000 rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan di luar daerah tersebut, ia siap mengantarkan ke tujuan dengan upah yang disesuaikan. Iya, silakan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Amin. Meski kian terpinggirkan, perjuangan pengemudi kancil hingga hari ini tak lepas dari beberapa masyarakat yang masih setia menggunakan angkutan ini. Bagi mereka, tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang singkat, serta kelincahan yang menembus jalanan sempit menjadi alasan kancil tetap memiliki tempat di hati para penumpang. Kalau kancil itu lebih cepat. Pertama, kalau penumpang yang 4 kan dia langsung jalan. Kalau angkot kan nunggu penuh, ditambah kayak sopirnya ya jutek-jutek. Kalau kancil itu rata-rata ramah. Kancil kan kecil ya, jadi penumpangnya lumayan sedikit, jadi nggak perlu nunggu lama, jadi cepet. Terus untuk transport ongkosnya juga lumayan murah sih. Lebih nyaman ya, udah gitu lebih cepat sih. Selalu ada terus gitu standby, selalu ada kancil terus. Ya pengennya sih biar tetap ada aja gitu, biarin ibaratnya buat kita juga lebih mudah gitu untuk berangkat kerjanya. Modernisasi mungkin telah mengubah wajah transportasi ibu kota. Namun di balik deru kendaraan masa kini, mobil kancil masih menyimpan kisah tentang mereka yang memilih bertahan. Mikaira Amar, Maranatha, Jakarta. Lamborghini Temerario resmi diperkenalkan di Indonesia. Menjadi model kedua Lamborghini dalam keluarga High Performance Electrified Vehicle atau HPEV. Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Drive. Lamborghini Temerario resmi diperkenalkan di Indonesia. Menjadi model kedua Lamborghini dalam keluarga High Performance Electrified Vehicle atau HPEV. Supercar penerus urakan ini membawa perubahan besar, mulai dari mesin V8 twin turbo, teknologi hybrid, hingga tenaga yang menembus 920 horsepower. Seperti apa detail dan teknologi yang dibawanya? Kita lihat selengkapnya berikut ini. Ladies and gentlemen, Lamborghini Temerario. Lamborghini Temerario resmi hadir di Indonesia melalui acara The Grand Reveal of Lamborghini Temerario di showroom Prestige Image Motorcars PIK 2 Tangerang, Banten pada 13 Agustus 2026.
Model ini jadi suksesor dari Lamborghini Huracan sekaligus membawa perubahan besar pada jantung pacunya. Lamborghini meninggalkan mesin V10 dan menggantinya dengan mesin V8 4000cc twin turbo yang mampu berputar hingga 10.000 rpm. Dipadukan dengan 3 motor listrik, Temerario menghasilkan tenaga gabungan hingga 920 horsepower. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dicapai dalam 2,7 detik. Dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 343 km per jam. Teknologi hybrid pada Temerario bukan sekedar untuk efisiensi, tapi juga memberikan respons dan juga tambahan tenaga secara instan. Dari sisi desain, Temerario membawa bahasa desain Lamborghini generasi terbaru dengan proporsi tegas, garis presisi, dan permukaan yang lebih clean. Signature sejumlah detail heksagonal jadi bagian dari identitas desain, mulai dari detail lampu LED bagian depan sampai berbagai elemen eksterior dan juga interior termasuk detail lampu belakang. Unit yang diperkenalkan di Indonesia tampil dengan warna solid yellow atau kuning khas ala Lambo. Temerario menggunakan velg Algareno Casted berukuran 20 inci di depan dan 21 inci di bagian belakang. Bergeser ke dalam kabin, Temerario menggunakan konsep Feel Like a Pilot dengan suasana kabin terasa seperti kokpit pesawat. Balutan kulit Corsa Tech Suede menambah kesan luxury pada supercar asal San Agata Bolognese 1 ini. Dari sisi harga, belum ada angka yang bisa dijadikan sebagai patokan tetap. Karena harganya akan bergantung pada spesifikasi yang diminta oleh konsumen, waktu pengiriman, serta kondisi ekonomi juga geopolitik yang dapat mempengaruhi biaya impor. Namun, sebagai gambaran, Lamborghini Revuelto yang berada di atas Temerario dalam hal performa saat ini berada di kisaran di atas 20 miliar rupiah. Sehingga, Temerario diperkirakan akan berada di bawah angka tersebut, tergantung konfigurasi dan spesifikasi yang dipilih. Justru ini menjadi inovasi yang luar biasa ternyata. Menghasilkan performa antara listrik dengan engine combustion engine justru membuat suatu hal yang mustahil dilahirkan hanya dari listrik sendiri atau hanya dari engine sendiri. Combine keduanya menjadi suatu performa yang sangat luar biasa dan lebih affordable. Sebagai model kedua dalam keluarga HPEV setelah Revuelto, Temerario juga menunjukkan bahwa elektrifikasi tidak hanya berbicara soal efisiensi, tapi juga menjadi bagian dari masa depan performa supercar. Albi Pratama, Bara Maestro, Tangerang, Banten. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga beragam informasi menarik lainnya dalam Instagram @CNNIDAuto. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.